Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya, Tony Herianto Banavano, mahasiswa profesional dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi kesehatan tentang tuberkulosis atau yang sering kita kenal dengan sebutan TBC. Mari kita kenali TBC agar kita bisa menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya TBC. Untuk kita ketahui bahwa TBC adalah salah satu penyakit yang mudah menular dan menjadi salah satu penyakit penyebab kematian paling tinggi di dunia dan di Indonesia. Informasi kesehatan yang pertama, apa itu TBC dan penyebabnya? TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara. Di saat penderita TBC itu batuk, bersin, dan membuang ludah sembarangan. Di saat itu juga, bakteri TBC bisa terhirup oleh orang-orang di sekitar. Informasi kesehatan yang kedua, tanda dan gejala seseorang menderita TBC. Tanda dan gejala yang pertama adalah mengalami batuk berdahak atau tidak berdahak selama lebih dari 2 minggu. Tanda dan gejala yang kedua adalah mengalami penurunan nafsu makan. Tanda dan gejala yang ketiga adalah mengalami penurunan berat badan. Tanda dan gejala yang keempat adalah mengeluh demam dan lemas. Tanda dan gejala yang kelima adalah berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas. Jika seseorang atau orang-orang di sekitar kita mengalami tanda dan gejala yang sudah saya sebutkan tadi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Informasi kesehatan yang ketiga, kita semua berisiko terinfeksi TBC, tetapi terdapat kelompok-kelompok tertentu yang lebih berisiko lagi terhadap penularan TBC. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang tinggal serumah dan sering berinteraksi dengan penderita TBC. Orang-orang yang tinggal serumah dan sering berinteraksi dengan penderita TBC berisiko menghirup bakteri TBC yang ditularkan oleh penderita TBC. Kelompok yang kedua, orang dengan HIV. Penyakit HIV sendiri cenderung membuat daya tahan tubuh seseorang itu menjadi rendah atau turun dan sangat berisiko terserang penyakit TBC. Yang ketiga, orang dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus juga cenderung membuat daya tubuh seseorang menjadi rendah dan itu berisiko terserang penyakit TBC. Kelompok yang keempat adalah perokok. Orang yang memiliki kebiasaan merokok dapat merusak paru-paru dan itu sangat berisiko terinfeksi TBC. Informasi kesehatan yang keempat, sebagian besar dari kita lebih banyak mengenal TBC paru. Namun TBC sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama TBC paru. TBC paru, TBC ini bakterinya menyerang pada paru-paru. TBC yang kedua adalah TBC ekstra paru. TBC ini bakterinya menyerang organ selain paru-paru seperti kelenjar getah bening, lambung, dan tulang kita. Informasi kesehatan yang kelima, bagaimana cara mengetahui seseorang menderita TBC? Untuk mendiagnosa seseorang menderita TBC, harus dilakukan pemeriksaan dahak. Dan untuk melakukan pemeriksaan dahak, dapat dilakukan di puskesmas terdekat. Informasi kesehatan yang keenam, bagaimana pengobatan TBC? Obat TBC tersedia di puskesmas dan diberikan secara gratis. Pengobatan TBC sendiri dilakukan selama 6 bulan atau lebih sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan di puskesmas. Informasi kesehatan yang ketujuh, bagaimana cara pencegahan penyakit TBC? Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, menerapkan etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu
sapu tangan dan lengan bagian dalam saat batuk atau bersin. Yang ketiga, istirahat dan olahraga yang cukup. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Yang kelima, mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis bagi orang-orang yang tinggal serumah dan sering berinteraksi dengan penderita TBC. Dan yang terakhir, memberikan vaksin BCG bagi anak-anak kita. Mari kita temukan penderita TBC di sekitar kita, bantu obati sampai sembuh, agar Indonesia bebas dari TBC.